Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sekarang keluarga Gus Saka dan Zia sudah sampai di tempat resepsi Saka dan Zia. Zia baru saja selesai dihiasi orang Mua. "Zaujati, kamu mau pakai nikab apa cadar?" tanya Saka ke Zia. "Cadar aja ya Zauji," ucap Zia. Boleh aku pasangin?" "Boleh nih." Zia kasih cadar ke Saka dan Saka memasangnya. Setelah selesai Saka dan Zia keluar dengan Saka merangkul Zia. Di belakang mereka ada beberapa Mua memegang gaun Zia agar tidak kotor. Tamu yang datang baru keluarga mereka, sahabat dan beberapa ustadz dan ustazah di sana. Mereka yang melihat pemandangan itu tak percaya Gus Saka yang dikenal cuek dan dingin dan Zia dikenal dengan cuek dan dingin ke cowok. Acara demi acara telah selesai seperti acara pembukaan dan sebagainya. Tamu juga berdatangan, banyak acara mereka buat selesainya jam 15, jadi sekarang sudah jam 12 mereka pergi ke masjid untuk sholat. Selesai sholat zuhur acara lanjut, para tamu memakan makanan yang udah disediakan. Saka dan Zia mereka berfoto-foto, dan beberapa teman Zia nyanyi. "Capek ya tanya Saka. "Lumayan, setelah selesai foto kita duduk aja ya," ucap Zia. Diangguki Saka. Selesai foto mereka duduk, Zia meletakkan kepalanya di dada bidang Saka. 10 mereka duduk. Zaskia dan Faris naik ke atas panggung untuk membicarakan sesuatu ke Zia dan Saka. "Zia, Saka boleh minta bantuan gak?" ucap Faris. "Boleh, emang bantuan apa bang?" ucap Saka. Saka emang biasa dipanggil dengan sebutan Saka, orang memanggilnya dengan sebutan Gus itu di pesantren dan orang ponpes aja. "Bilang sayang, kamu mau apa?" ucap Faris. "Aku pengen kalian nyanyi." Saka nyanyi lagu Sepanjang Hidup dulu, setelah itu Zia nyanyi lagu Ana Uhubuka Filah. "Kalian mau kan?" ucap Zaskia. "Mau kak." "Kamu masih capek apa gak?" "Udah gak mas, aku mau kak," ucap Zia. "Ya udah, kami bilang ke MC-nya ya buat bawa mic-nya ke sini, bilang kalian mau nyanyi," ucap Faris. Zaskia dan Faris pergi menemui MC tersebut, dan mereka berbicara. Setelah itu mereka bertiga turun dan naik ke atas panggung yang di sana ada Zia dan Saka. Mari kita saksikan Gus Saka menyanyikan lagu Sepanjang Hidup, dilanjutkan Nazia menyanyikan lagu Ana Uhubuka Filah, ucap MC tersebut. Mereka bertepuk tangan. Saka dan Zia berdiri. Setelah itu Saka mengambil mic tersebut. Ia menyanyikan lagu Sepanjang Hidup. "Aku bersyukur kau di sini, kasih di kalbuku mengiringi. Dan padamu ingin ku sampaikan kau cahaya hati. Dulu ku palingkan diri dari cinta hingga kau hadir ubah segalanya, oh inilah janjiku kepadamu." Saka menampilkan senyumnya dibalas Zia tersenyum tapi gak ada yang lihat karena tertutup cadar. "Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu, kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup seiring waktu, aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya aku milikmu, yakini hatiku." Zia bahagia mendengar suara Saka begitu merdu, dan beberapa tamu ada yang video mereka yang begitu serasi di panggung. "Kau anugerah Sang Maha Rahim, semoga Allah berkahi kita, kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannahku, temukan kekuatanku di sinimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidupku, oh inilah janjiku kepadamu." Sampai selesai Saka nyanyinya, mereka bertepuk tangan mendengarnya. Sekarang giliran Zia yang nyanyi. Saka kasih mic tersebut ke Zia. Zia mengambilnya. Zia menyanyi lagu Ana Uhubuka Filah. "Saat pertama ku mengenalmu, ku rasa sesuatu yang berbeda, ku ingin mendekatimu tapi ku takut kau menjauh." Mereka mendengar itu tersenyum karena baru pertama kali mendengar Zia nyanyi, kecuali keluarganya udah dengar. Suara Zia emang bagus dan merdu sama seperti Saka. "Semakin lama rasa ini terpendam, semakin aku ingin mendekatimu dari kejauhan, ku melihatmu, ku berharap kau pun merasakan." Saka tersenyum mendengar suara Zia yang begitu merdu.
Iman dan takwamu yang meluluhkan rasa ini menjadi cinta kekasih idaman yang kuharapkan semoga cinta ini menjadi nyata. Ana uhubuka filahku mencintaimu karena Allah jika dia yang terbaik untukku dekatkanlah hati kami, ya Allah. Zea nyanyi sampai selesai mereka bertepuk tangan mendengar nyanyian mereka yang begitu merdu. Sekarang udah jam 2 siang sekarang sesi foto-foto dan bersalaman. Banyak yang ngantri untuk foto dan berpamitan pulang. Selamat ya Gus Saka dan Zea atas pernikahan kalian, ucapnya. Syukron Nyai, Kiai, Ning dan Gus udah datang, ucap Gus Saka dan Zea. Setelah itu mereka foto, setelah itu mereka turun. Banyak dari ponpes yang ngucapin, foto dan bersalaman sama mereka. Tamu dari beberapa ponpes udah pulang. Guru-gurunya ngajar Zea juga dan teman kampus Zea juga sekarang di sana cuma ada Ustadz dan Ustazah, teman dekat Zea dan Saka. Dan keluarga besar Zea dan Saka. Sekarang teman dan sahabat dekat Zea diems naik ke panggung untuk foto dan mengucapkan selamat. Selamat ya Zea dan Saka atas pernikahannya, ucap Ulfa dan Zafran. Makasih Ulfa, Zafran, ucap Zea dan Saka. Selamat ya Zea dan Gus Saka atas pernikahannya, ucap mereka teman dan sahabat dekat Zea. Makasih ya udah datang, ucap Zea dan Saka. Teman dan sahabat dekat Zea memeluk Zea satu persatu. Setelah itu yang perempuan berdiri di sebelah Zea dan yang cowok berdiri di sebelah Saka. Mas boleh videoin gak di HP, ucap Abel ke tukang Gev. Boleh, ucap Gev. Bentar dulu mas, ucap Abel. Kenapa Bel? Tanya Aurel. Kayaknya ada yang kurang deh, ucap Tania. Oh iya itu ustazah kita gak diajak, ucap Abel. Bentar aku panggilin, ucap Ulfa. Ulfa turun dan menuju ke meja Aufa di sana ada Hilya. Aufa kenapa gak gabung sih? Ucap Ulfa. Gak mau aku kalian aja, ucap Aufa. Hilya diam dan sahabat Saka memperhatikan Aufa dan Ulfa. Ayolah au mau lo jalan sama gue ke sana atau aku tarik tangan kamu paksa nih, ucap Ulfa. Ya udah ayo, ucap Aufa mengalah. Sahabat Saka mendengar tersebut terkekeh. Gus Azam melihat itu tersenyum tipis. Mereka jalan ke panggung dan Aufa berdiri sebelah Ulfa. Nah sekarang udah pas, ucap Abel. Bareng kita bilang ya. Happy wedding Zea dan Saka ditunggu Zeaka juniornya, ucap Abel. Zeaka apa anda? Tanya Tania. Nah Zea dan Saka, ucap Abel. FG kasih aba-aba menghitung lewat jarinya setelah jarinya menunjuk angka ketiga mereka berbicara. Happy wedding NAZEA dan SHAKA ditunggu ZEAKA juniornya, ucap mereka. Banyak yang melihat mereka tapi tak dihiraukan oleh mereka. Setelah itu mereka foto bersama selesai foto mereka turun ke bawah panggung ada beberapa dari mereka pulang ada yang tetap di sana karena termasuk keluarga. Sekarang bergantian sahabat Zea dari kecil dan sahabat Saka ke panggung. Selamat ya Zea dan Saka, ucap Feby, Fadila dan Hanza. Makasih guys, ucap Zea. Makasih udah datang, ucap Zea dan Saka. Selamat ya Gus Saka dan Zea, ucap Gus Ilham, Gus Rai, Gus Azam, dan Gus Arka. Syukron, ucap Gus Saka dan Zea. Sahabat Zea memeluk Zea setelah itu mereka foto sahabat Zea di sebelah Zea dan sahabat Gus Saka di sebelah Gus Saka. Selesai foto mereka turun sekarang giliran Ustadz dan Ustazah. Selamat ya Gus Saka dan Ning Zea, ucap Ustadz dan Ustazah. Syukron Ustadz, Ustazah, ucap Gus Saka dan Zea. Mereka foto di sebelah Zea ada Ustazah dan di sebelah Gus Saka ada Ustadz. Selesai foto mereka turun mereka pulang bareng dengan Umi Salma dan Abi Hasbi jam 4 sore nanti. Setelah foto dari Ustadz dan Ustazah sekarang giliran keluarga besar Zea dan Saka yang foto. Selesai foto ada beberapa keluarga besar Zea dan Saka yang pamit pulang. Mereka selesai jam 2.45 siang. Mereka turun ke bawah dan mereka menuju ke mobil. Mereka naik mobil dan para ustadz dan ustazah juga ikut dari belakang pakai mobil.
Yang ikut ke Jakarta Ustadz dan Ustazah masing-masing cuman 5 orang. Mobil Ustadz dan Ustazah pergi menuju ke tempat mereka tinggal jam 15.45 baru mereka pergi ke rumah Saka. Beberapa keluarga besar Zia ke rumah Zia dan keluarga besar Saka ke rumah Saka. Sekarang mereka sampai di rumah Zia mereka sampai jam 14.55. Zia dan Saka turun dari mobil dan mereka pamit ke kamar untuk ganti baju. Zia dan Saka ke kamar. "Sayang, aku bantu buka ya cadar dan hijabnya," ucap Saka. Zia mendengar kata, "Sayang, tadi pipinya jadi merah." Ucap Zia. Saka membuka cadar Zia dan hijab Zia tersebut dan ia tersenyum melihat pipi Zia yang merah. "Sayang, muka kamu kenapa?" ucap Saka. "Hah, emang kenapa muka aku, Mas?" ucap Zia. "Itu muka kamu kenapa kok merah, kamu pakai apa?" "Gak ada, sayang, kamu mandi dulu gih," ucap Zia. Mendengar Zia mengatakan sayang juga telinganya merah karena nahan salting. "Kamu bilang apa barusan?" ucap Saka. "Kamu mandi dulu gih," ulang Zia. "Sebelum itu, oh itu sayang kan gak apa-apa juga kita panggil sayang kan di sini ada kita berdua aja." "Ya udah aku mau mandi dulu ya," ucap Saka sebelum berdiri. Zia mencegah tangannya. Ia ngangkat alisnya sebelum nanya kenapa. "Tunggu dulu, tolong buka resleting bajunya dulu, susah ini," ucap Zia sambil menunjuk resleting bajunya. Saka menurut ia membuka resleting bajunya di dalam hati terus mengucap istighfar supaya bisa lawan nafsunya. "Sudah kalau gitu aku mau mandi dulu." Saka mengecup kening Zia sebentar, setelah itu ia ke kamar mandi. Zia dan Saka baru saja selesai sholat, zikir dan doa. Zia memakai baju gamis, khimar dan cadarnya. Mereka ke bawah, sampai di bawah tidak ada orang mungkin karena udah di rumah Saka. Mereka berdua langsung pergi ke rumah Saka sambil Saka merangkul Zia. Sampai di sana sudah ada beberapa keluarga besar Zia dan Saka dan Ustadz dan Ustazah. Mereka mengucapkan salam, mereka menjawabnya, "Gus" atau sahabat Saka. Mereka gak ikut pulang ke Bandung, mereka bareng sama keluarga Zia berangkatnya. Zia, Diana dan Ulfa berjalan ke Aufa. Sebelum itu mereka udah minta izin dulu ke suami mereka untuk ketemu Aufa. "Mau pergi aja nih. Padahal baru aja ketemu masih kangen tahu aku sama kamu Au," ucap Ulfa. "Sama aku juga, padahal kemarin baru ketemu udah pisah aja kita," ucap Diana dengan nada sedih. "Udahlah kan hari Sabtu kita ke Bandung juga kan kalian udah jadi keluarga gue jadi kalian diundang ke Bandung," ucap Zia. "Iya Ul, nah aku juga masih kangen sama kalian." "Benar kata Zia, kan kalian di Bandung hari Sabtu dan Minggu, aku harus pergi ke pesantren lagi jadi ustazah," ucap Aufa. "Hati-hati ya Au, jaga diri kamu baik-baik, nanti kalau aku pergi ke Bandung insya Allah nanti main ke pesantren boleh kan?" ucap Ulfa. "Jaga diri kamu di sana baik-baik ya Au," ucap Diana. "Baik-baik ya di sana," ucap Zia. "Iya kalian juga," ucap Aufa. "Sebelum pergi kita pelukan dulu dong," ucap Diana. Mereka berempat berpelukan. "Udah ya aku ke yang lain dulu. Assalamualaikum," ucap Aufa. "Waalaikumsalam, hati-hati," ucap mereka. Mereka pergi ke tempat suami mereka berada. Zia berdiri di sebelah Saka. "Udah selesai bicaranya ucap Saka. Ucap Zia. "Jaga diri kalian baik-baik di sini," ucap Kayla dan Sylvia. Dibalas anggukan bareng Zia dan Saka. "Gus jaga Zia baik-baik ya," ucap Abi Hasbi. "Pasti Bi," ucap Saka. "Kalau Saka buat kamu sedih marahin aja dia Yanduk," ucap Umi Salma. "Iya Umi," ucap Zia. "Om Caka jaga enti Zia," ucap Mutia. Mereka terkekeh kecil. "Pasti ponakannya Om, sini peluk," ucap Saka. Saka berjongkok supaya sejajar dengan tinggi Mutia. Mutia langsung memeluk Saka. "Enti Zega dipeluk nih," ucap Zia. Zia berjongkok lalu Mutia langsung memeluk Zia. "Dadah Velo, Awi, Bang Zidan lain kali main lagi," ucap Mutia. "Dadah Tia," ucap mereka. "Dah ente Syif,"
Ente Zas, ucap Mutia. Dadah Tia, lain kali kita main lagi, ucap Zaskia dan Siva. Kami pergi dulu ya semuanya, assalamualaikum, ucap mereka. Waalaikumsalam. Mereka masuk ke dalam mobil mereka meleset pergi dari sana. Beberapa keluarga besar Zea pergi ke rumah Zea. Sekarang beberapa keluarga besar Zea seperti sepupu, ponakan delnya di rumah Zea, tepatnya di ruang tamu, kecuali Zea, Saka, Diana, Rafa, suami Diana, Ulfa dan Zafran. Mereka izin ke halaman belakang dan duduk di halaman belakang. Ting, HP Zea berbunyi. Zea melihat notif apa yang masuk, notif yang dari Ik. Saka ikut melihat tersebut. Diana, panggil Zea. Ucap Diana. Lo masih pegang akun Ik alumni kelas 8 akan? Kenapa Z? Ini siapa yang ngepost video tadi sama digabung foto juga? Ucap Zea sambil menunjuk video tersebut. Itu bukan gue ya, gue gak pernah aktif di Ik itu lagi, pasti itu Abel atau gak Aurel yang letak di Ik, kan yang pegang cuman kita berempat, ucap Diana. Ya udah deh, ucap Zea. Kita kumpul lagi yuk alumni anak kelas 8A dulu, kangen gue ngumpul bareng di kafe, ucap Diana. Gue mah ayok aja, bawa suami masing-masing kan? Ucap Zea. Iyalah masa enggak, ucap Diana. Gue juga ikut aja, tapi kami harus Selasa sama Rabu aja bisa, ucap Ulfa. Iya udah bentar gue tanya di grup dulu, ucap Diana. Ia langsung menanyakan di grup dan banyak yang bilang hari Rabu saja dan sekitar jam 4 sore. Hari Rabu mereka bilang lihat kalian di grup, ucap Diana. Ya udah jam 4 sore kan? Ucap Ulfa. Awas ya Loul, datangnya jam 4:30 seperti dulu, ucap Diana. Gue akan datang jam 5 aja deh, ucap Ulfa. Lo mah gitu, dahlah capek gue ngomong sama dia, bilang aja tuh sama Ulfa Z atau gak lo deh Zaf suaminya, ucap Diana pasrah. Humaira gak boleh gitu loh, ucap Zafran. Bercanda na, maaf ya, ucap Ulfa. Diana cuman mengangguk dan berdeham. Udahlah jangan mulai deh kalian jadi Tom Jerry-nya, ingat udah punya suami. Ucap Zea udah muak tingkah mereka. Mereka terkekeh kecil mendengarnya. Iya, ucap Ulfa dan Diana bereng. Ibu wali kelas kita ikut juga gak? Tanya Rafa. Iyalah masa enggak, kenapa kangen kamu mas? Ucap Diana. Iya kangen banget gue sama ibu wali kelas itu, ucap Rafa. Mereka ngobrol-ngobrol sampai jam 5:25 sore mereka semua pamit pulang. Sekarang di rumah cuma ada Saka, Zia, Bunda Zahra, Ayah Fahmi dan Zaidan, sepupu Zia. Ia tidur di sana karena ayahnya keluar kota untuk 3 hari. Mereka masuk dan berkumpul ruang makan untuk makan. Mau apa mas? Tanya Zia. Terserah kamu aja, apapun itu saya makan kok, ucap Saka. Zia mengambil satu piring untuk mereka berdua dan memasukkan nasi, sayur dan ikan, setelah itu kembali duduk di sebelah Saka. Ekem satu berdua gak tuh, ucap Zaidan. Terserah makanya nikah, ucap Zia. Gak deh, nanti dulu kalau udah nemu yang cocok, ucap Zaidan. Mas suapin ya, setelah itu aku yang nyupin kamu, ucap Zia. Baca doa dulu, ucap Saka. Zia nurut. Mereka makan suapan dari Saka, setelah itu Zia lagi yang nyiapin Saka. Selesai makan mereka ngobrol sebentar, setelah itu Saka dan Zia pamit ke kamar yang bantu Bunda Zahra bersihin Zaidan. Sampai di kamar Saka pamit ambil wudhu duluan, selesai ia wudhu bergantian dengan Zia ngambil wudhu. Setelah selesai azan maghrib berkumandang mereka berdua melaksanakan sholat, zikir dan doa. Setelah selesai Saka balik badan, ia mengulurkan tangan, Zia mencium tangan tersebut, Saka mencium kening Zia. Zia menyetor hafalan ke Saka 1 juz ke Saka. Setelah selesai azan isya berkumandang mereka ngambil wudhu ulang, setelah itu mereka sholat, zikir dan doa, selesai itu mereka duduk di ranjang. Sayang boleh ambil minum gak, aku haus, ucap Zia. Boleh, bentar ya mas ambil minum dulu, ucap Saka. Zia mengangguk. Saka pergi keluar,
Tak lama kemudian Saka tiba dengan membawa 1 gelas air. Kamu minum ya Ham, ucap Saka. Kamu gak minum? Tanya Zia. Sisain aja setengah. Zia meminum air tersebut dan ia sisa setengah ia kasih gelas itu ke Saka. Saka mencari bekas Zia minum tadi setelah dapat ia langsung minum. Habibi Zia boleh tanya gak? Tanya Zia. Tanya apa ucap Saka. Mas kenapa gak bilang kalau Mas mau hak Mas? Karena Mas tahu kalau kamu pasti belum siap dan Mas bisa tahan sampai kamu bilang dan minta sendiri ke Mas, ucap Saka lembut. Ana uhubuka filah zauji, ucap Zia. Wa ana uhubuka filah zaujati, ucap Saka. Janji ya kita harus saling cerita satu sama lain dan tidak boleh ada yang sembunyikan antara kita berdua. Mas tanya setelah Mas pergi ke Bandung dulu kamu di sini baik-baik aja kan? Janji. Sebenarnya setelah kamu pergi Zia dibully terus pas tamat SD baru Zia merubah penampilan Zia. Di kelas 8 Zia mulai hijrah dan mempelajari agama, ucap Zia dengan matanya sudah berkaca-kaca. Maaf ya Mas gak tahu kalau kamu dibully setelah Mas pergi. Maaf Mas nanya sampai kamu ingat lagi, kamu mau nangis gak apa-apa. Zia langsung menangis. Saka melihat itu jujur hatinya sakit ia langsung membawa Zia ke pelukannya, dan ia mengelus punggung Zia supaya ia tenang. Tak lama isakan Zia berhenti pas dengan HP mereka berdua berbunyi. HP kamu bunyi tuh, Mas HP kamu bunyi tuh, ucap mereka bareng mereka terkekeh kecil. Mas tolong ambil HP ku juga ya, ucap Zia. Saka mengangguk lalu mengambil HP tersebut. Mereka membuka chat tersebut. Siapa yang ngechat itu grup sahabat aku sini Feby, Fadila dan Hanza. Kalau kamu siapa? Itu sahabat aku juga Gus Arka, Gus Rai, Gus Ilham dan Gus Azam. Zia membuka chat dari grup tersebut. Besti bertetangga. Assalamualaikum uhti gue bingung sekarang guys Feby. Waalaikumsalam. Lo bingung kenapa Feb? Cerita sama kita Hanza. Waalaikumsalam. Lo kan Feb, Anda. Waalaikumsalam. Cerita aja Feb kenapa, Fadila. Gewe dibingung HRS JWB up besok. Gewe dijodohin sama sahabat papa Gewe, dia anak kiai. Papa sama mama Gewe kasih waktu sampai besok dan keluarga kami mau ketemu besok Feby. Zia membaca chat tersebut terkejut. WHAT. Baru kemarin Zia nikah sekarang lo lagi Fadila. Saran Gewe lo sholat istihoroh aja minta jawaban ke Allah kalau lo bingung harus gimana Hanza. Bener kata Hanza, Gewe sih hanya bisa doa yang terbaik buat lo. BTW namanya siapa? Siapa tahu suami gu tahu Anda. Kata papa Gewe namanya Ilham Raden Al-Fatih biasa dipanggil Gus Ilham. Coba lo nanya Feby. Bentar Gewe tanya dulu Anda. Di HP Saka ia membaca chat. Grup Gus Ponpes Al-Ikhlas. Assalamualaikum. Tahu gak saya abis MKN sama Umi. Abi kan masa mereka bilang saya mau dijodohin sama anak temannya dan waktu saya jawab cuma besok gimana dong, Gus Ilham. Waalaikumsalam mending kamu sholat istihoroh minta jawaban ke Allah Gus Arka. Waalaikumsalam, benar kata Arka. Emang kenapa lo bisa dijodohin, Gus Rai? Katanya sih wasiat dari kakek saya dan umur saya juga mau 25 tahun dan besok keluarga kami kumpul Gus Ilham. Waalaikumsalam, kalau boleh tahu siap namanya mungkin istri saya kenal Anda. Namanya, Feby Azalia Febrila, Gus Ilham. Bentar saya tanya dulu Anda. Zaujati, Zauji, ucap mereka bareng. Kamu duluan aja ucap Saka. Itu aku mau nanya, kamu kenal namanya Ilham Raden Al-Fatih gak biasa dipanggil Gus Ilham? Ucap Zia. Lah itu kan sahabat aku kamu kenal namanya Feby Azalia Febrila gak Lah itu kan nama sahabat aku mas tetangga kita loh, berarti Feby dijodohin sama Gus Ilham. Berarti Gus Ilham dijodohin sama Feby. Menurut kamu Gus Ilham gimana mas supaya aku bilang ke Feby nih? Seperti mas, baik, dia yang paling sabar di antara kami,
dia gak terlalu cuek itu aja. Kalau menurut kamu Feby gimana biar Mas bilang ke Gus Ilhamnya. Baik, cuek sama seperti aku, pintar, dia sekarang jadi guru, sekarang ia sedang belajar memperbaiki diri dan dia benci kalau lihat atau dengar ada orang yang bully. Ya udah sekarang kamu bilang ke Feby dan aku bilang ke Ilham, ucap Saka diangguk Zia. Besti bertetangga. Gewe tahu siapa Gus Ilham itu? Dia itu sahabat suami Gewe Feb Anda. Wow orangnya kayak gimana Feby? Paham agama? Baik, dia paling sabar orangnya. Sekarang dia tinggal di pesantren Al-Ikhlas. Gewe yakin bisa buat lo berubah. Bye-bye Gewe mau off dulu Anda. Makasih infonya Feby. Grup Gus Ponpes Al-Ikhlas. Dia tetangga saya di sini dan sahabat istri saya Anda. Gimana orangnya Gus Ilham? Kata istri saya dia baik, cuek, dia sedang belajar memperbaiki diri, dia benci lihat atau dengar bully, sekarang jadi guru. Istri saya sama saya harap sih semoga kamu bisa buat berubah dan sabar buat tingkat lakunya Anda. Syukron infonya Gus, maaf ganggu waktunya Gus Ilham. Setelah selesai membalas chat dari grup Zia kasih HP ke Saka untuk taruh ke tempat semula. Sekarang tidur yuk Ham, pasti kamu capek seharian, ucap Saka. Baca surat Al-Mulk ya Habibi, ucap Zia. Zia memeluk Zia dan mengelamkan wajahnya di bidang dada Saka, dan mencari posisi yang nyaman. Setelah ketemu posisi yang nyaman Saka membaca surat Al-Mulk sampai selesai ia melihat Zia telah tertidur. Selamat mimpi indah Zaujati, ucap Saka, setelah itu ia mencium kening Zia dan ia ikut tidur. Jam 2.15 Saka kebangunan dari tidurnya karena ia sudah terbiasa bangun jam 2 pagi. Saka membuka matanya ia mendengar suara Zia. Lirih Zia. Humaira kamu kenapa? Ucap Saka. Zia ia perlahan membuka matanya ia melihat wajah Saka yang panik. Dingin mas, aduh Zia. Saka ia langsung meletakkan tangan di dahi Zia dan mengeceknya. Ia terkejut suhu Zia sangat panas. Astagfirullah Humaira, kamu demam, ucap Saka. Bentar ya aku ke bawah sebentar untuk ambil air hangat untuk ngompres, ucap Saka. Dibalas anggukan kecil dari Zia. Ia langsung ke bawah untuk ambil air hangat dan kompres. Beberapa menit kemudian Saka datang membawa baskom isinya air hangat dan kompres. Saka ia membasuh sapu tangan tersebut dengan air hangat setelah itu ia memeras dan meletakkan handuk tersebut di kepala Zia. Mas sholat tahajud sebentar ya Ham gak lama kok, ucap Saka. Di sini aja, ucap Zia dengan pelan. Sebentar aja ya Ham, kamu istirahat aja nanti pas subuh mas bangunin, ucap Saka dibalas anggukan kecil dari Zia. Melihat itu ia langsung pergi ke kamar mandi untuk ambil wudhu. Setelah wudhu ia melihat Zia sudah tertidur. Saka langsung sholat, selesai sholat ia zikir, setelah itu ia berdoa untuk kesembuhan Zia. Setelah itu ia menuju ke tempat tidur. Ia menganti ngompres kembali Zia. Apa Zia kecapean ya? Karena kemarin kan dia gak ada istirahat, gumam Saka. Ia mengelus kepala Zia dan mengganti kompresnya kembali, sambil membaca surat, sampai azan subuh kumandang. Zia kebangunan mendengar azan subuh. Haus, ucap Zia pelan. Saka mendengar tersebut ia mengambil air, setelah itu ia membantu Zia meminumnya. Setelah selesai ia meletakkan di samping nakas. Aku mau sholat mas, ucap Zia. Ya sudah ayo mas bantu, ucap Saka. Iya mas, ucap Zia. Saka membantu Zia menuju ke kamar mandi. Ia tunggu di luar selesai Zia wudhu dan memasang mukena. Mereka berdua sholat, zikir dan berdoa. Saka menghadap belakang dan memberi tangannya ke Zia. Zia langsung mencium tangan tersebut. Mas pusing, ucap Zia. Mas gendong ya ke kasur supaya kamu istirahat, ucap Saka. Melihat Zia mengangguk Saka menggendong Zia dan menaruh Zia perlahan di kasur. Ia mengompres Zia lagi, sampai jam 7.30. Mas ke bawah bentar ya, kamu istirahat aja mas mau ambil obat dan makanan buat kamu, ucap Saka. Ucap Zia.
Saka keluar kamar sampai di bawah. Di sana sudah ada Bunda Zahra, Ayah Fahmi dan Zaidan di dapur. "Assalamualaikum," ucap Saka. "Waalaikumsalam," balas mereka. "Zia mana nak?" tanya Bunda Zahra. "Maaf Bun, yah. Zia demam dari tadi malam." "Saka gak tahu kenapa bisa," ucap Saka. "Iya gak apa-apa nak. Biasanya Zia demam itu pasti karena kecapean atau gak terlalu lama duduk di panas. Bentar ya Bunda masakin bubur dulu, kamu makan dulu gih," ucap Bunda Zahra. "Iya gak apa-apa, benar kata Bunda, kalau demam Zia udah turun panasnya kamu sabar ngadapinnya," ucap Ayah Fahmi. "Emang Zia demam kenapa ya? Kalau dia demam pasti susah disuruh minum obat dan pasti ia mau manja terus, dulu kami satu rumah repot ngurus dia." "Makasih ya udah bilang ke Saka tentang Zia." "Iya nak kamu makan dulu ya setelah itu kamu bawa makanan dan obat buat Zia." Saka makan terlebih dahulu setelah itu Bunda Zahra kasih obat dan bubur ke Saka ia mengambilnya. "Makasih Bun kalau gitu Saka ke atas dulu ya Bun." "Yah, Zai, takutnya Zia cariin." "Assalamualaikum," ucap Saka. "Sama-sama nak hati-hati." "Waalaikumsalam," ucap Bunda Zahra dan Ayah Fahmi. "Afwat Gus." "Waalaikumsalam," ucap Zaidan. Saka membawa nampan yang berisi bubur dan obat untuk Zia ke atas. Setelah sampai di dalam kamar ia membangunkan Zia dan mengecek suhu tubuhnya. "Alhamdulillah udah sedikit turun panasnya gak sepanas tadi," gumam Saka. "Sayang makan dulu ya," ucap Saka lembut. "Gak mau Mas. Zia gak selera makannya," ucap Zia. "Makan ya." "Gak mau Mas," rengek Zia. "Please sayang nanti mak kamu kambuh kalau gak ada isi perut kamu," ujarnya dengan lembut. "Ya udah iya," ucap Zia pasrah. "Baca doa dulu." "Udah ucap Zia. Saka menyuapi Zia, namun di sendok ke-6 ia menutup mulutnya dengan rapat dan menggeleng kepala. "Kenapa tanya Saka lembut. "Zia kenyang Mas," ucap Zia. "Baru 5 sendok loh sekali aja." Setelah itu tidak lagi. Saka melihat itu ia menyuapi Zia. Setelah Zia menelan makanan tersebut ia memberikan air. Ia meminum. "Sekarang minum obat ya Zaujati." "Gak mau." "Pahit Mas," ucap Zia. "Satu aja gak pahit kok kalau kamu langsung nelan," ucap Saka. "Gak Mas pahit obatnya. Please ya, supaya kamu cepat sembuh. Nanti Mas turutin satu permintaan kamu kalau Humaira minum obat." "Janji nih," ucap Saka sambil mengangkat jari kelingkingnya. "Janji?" "Ya udah iya," ucap Zia. Zia langsung meminum obat tersebut. Setelah itu Saka meletakkan air tersebut di nakas. "Mas sini peluk," ucap Zia sambil merengek. Saka langsung duduk di sebelah Zia di ranjang. Manjanya istriku ini," lirihnya. Dan langsung memeluk Zia. "Biarin Mas elusin sambil nyanyi lagu Arab kesukaan aku ya," ucap Zia. Saka nyanyi lagu Arab kesukaan Zia. Ia berhenti ketika HP Zia bunyi. "Kenapa Mas?" tanya Zia. "Bentar itu HP kamu bunyi," ucap Saka. Lalu ia mengambil HP Zia. Ia menjawabnya setelah terhubung dan speaker HP Zia agar bisa dengar. "Assalamualaikum Z," ucap Abel. "Waalaikumsalam." "Kenapa?" ucap Zia. "Lo gak ngajar Z? Tadi lo dipanggil karena gak ngajar dan disuruh gue telpon lo," ucap Abel. "Tolong bilang gue izin ya sampai sembuh Bel, gue lagi sakit jadi gak bisa ngajar." "Lo sakit apa Z? Bukannya kemarin baik aja ya?" "Gue demam karena kecapean aja kok." "Oh gitu ya udah ya. Semoga cepat sembuh. Assalamualaikum." "Makasih." "Waalaikumsalam." Setelah itu panggilan terputus. Zia kasih HP tersebut ke Saka dan Saka menaruhnya di nakas. "Mas pusing," rengek Zia. "Utututu sini Mas mijitin," ucap Saka. Saka memijit kepala Zia dengan pelan dan Zia menikmati pijitan tersebut sampai panggil telepon dari HP Saka. Ia berhenti memijitnya. "Bentar ya Mas, angkat telepon dulu." Tapi di sini gak boleh kemana-mana," ujar Zia.
Saka langsung menjawab panggilan tersebut setelah terhubung. Assalamualaikum Le, kamu bisa ngisi kajian sore nanti Le? Kajiannya dekat rumah Nduk Zea kok. Gus Rai, Gus Ilham, atau Gus Arka gak bisa abi. Soalnya Zea lagi sakit, ndak bisa Le, mereka ada urusan semua. Nak Zea sakit apa Le? Dia demam abi karena kecapean kemarin. Soal kajian Saka terima. Alhamdulillah kalau gitu, abi tutup dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah panggilan terputus ia menaruh HP ke nakas tersebut. Sini peluk lagi, ucap Zea. Ia langsung memeluk Zea. Kamu tidur aja pasti kamu cepek. Tapi kamu di sini gak boleh kemana ya. Iya sayangku, aku di sini aja kok, paling pas kamu tidur mas rawat kamu dan mau baca Al-Quran dan lihat HP aja kok. Saka membaca surat kesukaan Zea, tak lama kemudian Zea tertidur sambil meluk Saka. Sekarang mau jam 3 sore dan mau masuk asyar, Saka sudah siap untuk ke masjid untuk ngisi kajian. Sedangkan Zea ia masih demam tapi udah turun, ia dari pagi sampai siang tadi ia sudah muntah 4 kali. Saka sudah ngajak dia untuk ke dokter tapi ia bilang gak usah. Sayang mas pergi dulu ya, ucap Saka dengan lembut. Mau kemana? Di sini aja mas. Kalau mas pergi Zea ikut, ucap Zea dengan nada sedih. Mas mau ke masjid dekat sini, paling jam 5 mas udah pulang. Kamu masih demam, kamu di rumah aja. Kok lama, kan harusnya jam 4. Abi suruh mas ngisi kajian juga jadi jam 5 selesainya. Kamu dijagain bunda kok. Ya udah deh, tapi langsung suruh bunda ke atas ya. Iya. Kamu jangan lupa sholat ya. Kamu mau apa pas mas pulang nanti? Beli air kelapa aja ya, dekat sini ada yang jual. Biasa kalau Zea minum itu cepat sembuh demamnya. Baiklah Humaira, nanti mas bawa. Mas pergi dulu ya, assalamualaikum, ucap Saka lalu mengulurkan tangannya ke Zea. Zea mencium tangan tersebut, setelah itu Saka mencium kening Zea. Waalaikumsalam. Hati-hati. Saka mengangguk, setelah itu ia turun ke bawah. Di sana ada Bunda Zahra dan Ayah Fahmi yang sudah siap untuk berangkat bareng Saka. Assalamualaikum Bunda, Ayah, ucap Saka. Waalaikumsalam, balas mereka. Bunda ke atas ya, jaga Zea, dia suruh Saka bilang ke Bunda, ucap Saka. Oh ya sudah kalau gitu Bunda mau ke atas dulu ya, jaga Zea, kalian berangkat aja takut keburu azan. Iya sayang mas pergi dulu ya, assalamualaikum, ucap Ayah Fahmi sambil mengadakan tangan. Bunda Zahra langsung menyalami suaminya, setelah itu dapat satu kecupan di keningnya. Setelah itu Saka menyalami Bunda Zahra, setelah itu mereka berdua pergi. Waalaikumsalam, hati-hati kalian, ucap Bunda Zahra. Saka dan Ayah Fahmi jalan menuju masjid. Sebelum masuk mereka ambil wudhu, setelah itu mereka masuk. Skip aja ya kajiannya. Setelah selesai ngisi kajian, Saka dan Ayah Fahmi jalan sambil bicara. Ayah nemenin Saka ya beli air kelapa dekat sini, soalnya Zea suruh Saka beli, ucap Saka. Iya nak, itu di depan ada yang jual, kita ke sana aja, ucap Ayah Fahmi. Mereka jalan sampai di tempat tersebut. Setelah sampai Saka mesan air kelapa tersebut. Kamu Gus yang ngisi kajian tadi kan ya? Tanya yang jual tersebut. Iya pak, ucap Gus Saka. Bapak tersebut kasih air kelapa ke Saka. Berapa pak? 10.000 aja Gus. Ini ya pak, ambil aja kembaliannya untuk bapaknya, ucap Saka sambil kasih uang 20 Rp. Makasih Gus. Sama-sama pak, kami duluan, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Saka dan Ayah Fahmi jalan menuju pulang. Di pertengahan ada seseorang yang nyasaka mereka berdua berhenti dan nyaperin mereka. Assalamualaikum Gus, antum dari mana? Tanya Gus Ilham. Waalaikumsalam. Abis ngisi kajian, ucap Saka cuek. Kalian ngapain di sini? Tanya Ayah Fahmi. Kami abis bicarakan perjodohan Ilham sama Febi. Fahmi, ucap Abi Farhan. Abi Farhan adalah sahabat Ayah Fahmi waktu SD, jadi mereka akrab. Oh udah selesai acaranya? Ayah Fahmi. Alhamdulillah udah, ucap Abi Farhan.
Gus maaf ya saya gak bisa ngisi kajian yang disuruh Abi Hasbi tadi karena ada acara sini, ucap Gus Ilham tidak enak. Ucap Saka. Kami pergi duluan ya semuanya takut Zea dan Zahra cariin, ucap Ayah Fahmi. Iya sudah, kalian hati-hati kami juga mau pulang, ucap Abi Farhan. Kalian juga hati-hati. Assalamualaikum, ucap Saka dan Ayah Fahmi. Waalaikumsalam, balas mereka. Saka dan Ayah Fahmi jalan sampai di rumah setelah sampai mereka mengucapkan salam Saka menuju dapur ambil wadah untuk tempat air kelapa tersebut. Sebelum Saka tiba di rumah Zia terus nanyain ke bundanya. Bun kok Mas Caka belum pulang? Tanya Zia. Bentar lagi pulang kok kan kamu tadi suruh dia beli air kelapa muda untuk kamu, ucap Bunda Zahra. Tak lama kemudian Saka mengetok pintu dan mengucapkan salam mereka membalasnya setelah itu Saka masuk. Mas Caka sini, ucap Zia rengek. Saka berjalan ke ranjang, wadah dan air kelapa muda tadi ia taruh di nakas setelah itu ia duduk sebelah Zia. Zia langsung memeluk Saka dengan erat. Bunda ke bawah dulu ya assalamualaikum, ucap Bunda Zahra. Waalaikumsalam, jawab mereka. Zia kangen sama Mas. Mas kenapa sih lama pulangnya? Mas juga kangen sama zaujatinya Mas. Zia mau minum air kelapanya kapan? Sekarang aja Mas. Tunggu bentar ya. Saka memasuki air kelapa tadi ke wadah setelah itu ia menyuapi Zia. Zia menerimanya dengan senang hati. Gimana enak? Tanya Saka. Enak air kelapa daripada obat tadi pahit, ucap Zia. Saka terkekeh mendengarnya. Iyalah pahit kan obat Humaira. Saka menyuapi Zia sampai habis. Saka menceritakan semua tentang dirinya setelah mereka berpisah dulu ke Zia sampai selesai. Setelah itu azan maghrib berkumandang mereka sholat maghrib bareng. Saat Zia mau ambil wudhu Saka membantunya supaya tidak jatuh. Selesai mereka sholat maghrib dan isya bareng dengan dilanjutkan dengan zikir dan doa. Zia mencium tangan Saka dilanjutkan Saka mencium kening Zia. Setelah itu mereka berbaring di tempat tidur. Alhamdulillah panas kamu udah turun, ucap Saka setelah mengecek suhu Zia. Alhamdulillah, tapi Zia masih pusing Mas, ucap Zia. Ya udah sekarang tidur yuk pasti kamu capek. Tapi sebelum tidur jangan lupa dengan sunnah sebelum tidur, ucap Saka. Iya Mas, ucap Zia. Setelah melakukan sunnah sebelum tidur mereka tidur, Zia memeluk Saka dan mengelamkan wajahnya di dada Saka. Bersambung.